Kita akan membahas tentang cara membangun pipa data cerdas untuk menyusun data yang tidak terstruktur. Pernah nggak sih kalian udah bikin AI yang canggih banget, pas ditanya soal aturan cuti perusahaan, jawabannya malah ngawur atau ngarang? Ini masalah yang sering banget terjadi dan akar masalahnya sebenarnya simple. Simpelnya gini, AI Anda itu belum membaca dokumen-dokumen internal perusahaan. Dia itu ibarat seorang jenius yang tahu banyak hal umum, tapi belum pernah magang di perusahaan Anda. Nah, saya asisten Muhammad Ishak, dan dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama membangun perpustakaan pengetahuannya, supaya dia jadi spesialis yang paham betul seluk-beluk perusahaan kita. Untuk memulai, yuk kita masuk ke dapur data AI. Anggap saja kita ini seorang koki, dan tugas kita adalah mengubah tumpukan bahan mentah, yaitu dokumen-dokumen kita, menjadi pengetahuan yang siap disajikan. Ini adalah langkah paling fundamental dalam rekayasa AI modern loh. Tapi, sebelum kita mulai memasak, ada satu aturan penting di dapur ini yang harus kita pahami. Namanya context window. Gampangnya, ini adalah seberapa banyak teks yang bisa dibaca AI dalam satu waktu. Kalau kita kasih terlalu banyak, AI-nya bisa bingung atau bahkan crash. Sama aja kayak kita disuruh baca buku 500 halaman dalam sekali kedip. Mustahil kan? Analogi yang paling pas mungkin ini. Anda nggak bisa gitu aja memasukkan seekor sapi utuh ke dalam oven. Betul kan? Harus dipotong-potong dulu. Nah, hal yang sama persis berlaku buat data kita. Kita nggak bisa kasih semua dokumen perusahaan sekaligus ke AI. Nah, proses memotong-motong ini kalau di dunia masak disebut mise en place. Untuk AI kita, langkah-langkahnya kira-kira begini. Pertama, bahan mentah. Kita kumpulkan semua file .md, .txt, dan .pdf yang berserakan. Kedua, potong dan siapkan, atau istilah teknisnya chunking. Kita akan mengiris dokumen-dokumen besar ini jadi potongan-potongan paragraf yang lebih kecil. Dan yang ketiga, beri label dan simpan. Potongan-potongan yang sudah rapi ini kita simpan dalam format Parquet, format yang super cepat dan terorganisir. Oke, teorinya cukup sampai di situ. Sekarang waktunya kita praktek, waktunya ngoding. Yuk buka editor kode kalian, kita akan tulis skrip Python untuk membangun jalur pipa data ini selangkah demi selangkah. Persiapan itu kunci. Pertama, buat 2 folder baru, data/raw untuk menaruh semua file sumber kita, dan data/processed untuk outputnya nanti. Kalau sudah, pastikan kalian menginstal 3 library penting ini, Pandas, PyArrow, dan LangChain Text Splitters. Resep skrip kita ini sederhana kok, cuma ada 3 pekerjaan utama. Load dokumen mentahnya, chunk atau potong-potong jadi bagian kecil, dan save dalam format yang terstruktur. 3 langkah ini adalah jantung dari pipa data kita. Oke, bagian pertama memuat dokumen. Biar efisien, kita nggak akan memuat file satu persatu. Kita pakai glob.glob untuk secara otomatis menemukan semua file .md dan .txt. Untuk setiap file yang ditemukan, kita baca isinya, dan ini yang paling penting, kita catat juga nama filenya sebagai sumber atau source. Ini kayak kita nandain resep ini datangnya dari buku masak yang mana. Selanjutnya, bagian yang paling seru, text chunking. Kita akan pakai recursive character text splitter. Alat ini cerdas banget. Dia akan coba memotong teks di antara paragraf dulu, baru kalau nggak bisa dia potong di antara kalimat. Kita atur chunk size atau ukuran potongannya jadi 150 karakter, dan chunk overlap atau tumpang tindihnya 30 karakter. Kenapa harus tumpang tindih? Ini penting banget, biar konteks kalimat nggak keputus di tengah jalan antar potongan. Langkah terakhir, kita rapikan dan simpan. Semua potongan teks tadi kita masukkan ke dalam data frame Pandas. Bayangkan saja ini seperti spreadsheet yang super rapi di dalam memori. Lalu, kita simpan data frame ini sebagai file .parquet. Kenapa Parquet bukan CSV biasa? Karena format Parquet ini bisa sampai 50 kali lebih cepat dibaca. Untuk AI, kecepatan itu segalanya. Dan ini dia hasilnya. Dari file-file yang berantakan, kita sekarang punya tabel data yang bersih dan terstruktur. Coba lihat kolom-kolomnya. Ada source untuk melacak asal data, chunk ID yang unik, dan konten yang sudah terpotong rapi. Inilah fondasi data yang kokoh dan siap dilahap oleh AI kita. Oke, skripnya sudah jadi, datanya rapi, tapi tunggu dulu. Ada satu detail kecil dalam proses ini yang kelihatannya sepele tapi sering banget dilewatkan oleh para pemula. Padahal dampaknya itu sangat besar untuk kualitas AI yang kita bangun. Nah, ini dia intinya. Kenapa sih kita repot-repot melacak sumber data tadi? Coba kita bandingkan. Tanpa metadata, AI mungkin menjawab, karyawan berhak cuti 12 hari.
Kita pasti bertanya, yakin? Info dari mana itu? Jawabannya jadi nggak bisa kita percaya kan? Tapi dengan metadata, AI bisa menjawab, karyawan berhak cuti 12 hari sambil menyertakan referensi, sumber, knowledgebase.md. Nah, ini baru jawaban yang bisa diverifikasi dan dipercaya. Oke, mari kita rangkum sebentar perjalanan kita hari ini. Kita sudah berhasil mengubah tumpukan file yang tadinya berantakan menjadi sebuah basis pengetahuan yang sangat terstruktur. Jadi, apa saja yang sudah kita capai? Kita berhasil menjinakkan data tidak terstruktur dari berbagai file. Kita sudah mengatasi batasan context window dengan teknik chunking yang cerdas. Kita juga membuat basis data Parquet yang super cepat untuk AI kita, membangun jalur pipa yang bisa dipakai berulang kali, dan yang terpenting, kita jadi paham kenapa metadata itu hukumnya wajib untuk membangun AI yang bisa kita percaya. Data kita sekarang sudah tersusun rapi, keren. Tapi ini sebenarnya baru setengah jalan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya AI bisa mencari berdasarkan makna, bukan sekedar kata kunci? Gimana AI bisa paham kalau izin tidak masuk kerja itu artinya sama dengan mengambil cuti? Jawabannya akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi, tetaplah penasaran dan teruslah membangun. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian, demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.